demokrasi. Oleh karena itu, ini saja yang dapat kami sampaikan dan saya mewakili Ketua STIH Jenderal Sudirman Lumajang. Mudah-mudahan pemaparan berjalan aman, nyaman, dan terkendali. Sekali lagi beri aplaus untuk bakal calon PEM 2024. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian visi misi pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang. Kepada paslon nomor urut 1 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hong Ulun Basuki Langgeng. Yang terhormat Ketua STIH Jenderal Sudirman, jajaran Panitia Komisi Pemilihan Umum STIH Jenderal Sudirman, dan rekan-rekan yang berbahagia. Kami adalah kandidat pasangan nomor urut 1, calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STIH Jenderal Sudirman Lumajang, periode tahun 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, saya calon ketua BEM STIH, dan di samping saya rekan saya yakni Ayu Alinda, dia menjabat juga menjadi calon wakil ketua BEM STIH. Kami di sini akan memaparkan visi, misi, dan juga moto kami. Visi kami yakni yang pertama yakni merekonstruksi mahasiswa STIH berintegritas dan juga intelektual dan visioner. Sedangkan untuk misi kami yang pertama, menciptakan lingkungan dan juga SDM yang bermutu dengan program kerja yang visioner. 2. Menjadikan STIH sebagai wadah pengembangan potensi minat siswa, mahasiswa. Dan yang ketiga, yakni membangun relasi dan gerakan mahasiswa baik dengan organisasi internal maupun dengan organisasi eksternal untuk lebih maju lagi. Moto kami Sedangkan berdua, moto kami adalah mahasiswa berdaya, STIH berjaya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih yang pertama. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Langsung singkat saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novaluddin Azhari, bisa dipanggil Noval, dan ini wakil saya Muhammad Adit Haryanto. Di sini saya akan membacakan visi misi Membacakan visi misi dari kami.
Baik, saya yang akan mewakilkan ketua saya di sini ya. Visi kami yaitu mewujudkan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sebagai organisasi mahasiswa yang berjiwa sinergis, intelektual dengan berlandasan nilai dan norma hukum, hukum Islam ataupun hukum negara. Dan misinya satu, menjalin komunikasi dan kerjasama dari dalam lingkungan internal maupun eksternal BEM STIH. Dua, mewujudkan BEM STIH yang mampu mewadahi dan mengembangkan potensi minat bakat mahasiswa STIH secara akademis maupun non-akademis. Tiga, menyelenggarakan program atau kegiatan yang solutif bagi mahasiswa. Dan untuk moto kami yaitu jangan pernah takut untuk mencoba, tapi takutlah karena belum pernah mencoba. Mungkin ini saja dari kami nomor urut 2 ya. Nomor urut 2. Ya, jangan lupa coblos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3. Cek 1 2. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua STIH Jenderal Sudirman, Bapak Dr. Jati Nugroho, Sarjana Hukum, Magister Humanuriyah, dan Bapak Dr. Agus Saifullah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku ketiga, dan teman-teman sekalian dan para calon dan panitia tentunya terima kasih kami ucapkan. Dan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rosid dari semester 5 dan teman saya Sumandi Ahmad Toha, biasa dipanggil Dio, saya dari semester 5B. Dan sengaja kali ini saya mencalonkan diri sebagai mengikhlaskan diri dan bekerja penuh untuk STIH untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di tahun 2023 di tahun 2024. Dan di sini saya mempunyai visi yaitu menjadikan BEM STIH sebagai organisasi penggerak di segala bidang kemahasiswaan dan ikut serta meningkatkan prestasi akademis STIH Jenderal Sudirman Lumajang dalam skala luas. Dan di sini juga kita mengusung misi yaitu 1. Meningkatkan produktivitas, bakat dan kreativitas mahasiswa dengan UKM. Poin kedua, membangun relasi di luar organisasi dan terintegrasi dengan lembaga dan pemerintah. Nomor 3, membentuk karakter mindset personal anggota BEM Jenderal Sudirman Lumajang dengan menerapkan analisis SWOT. 4, menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STIH Jenderal Sudirman Lumajang sebagai jembatan realisasi aspirasi mahasiswa. Yang nomor 5, menciptakan aplikasi akademik dan non-akademik kampus STIH Jenderal Sudirman Lumajang berbasis sistem Android untuk memudahkan mahasiswa dalam beradministrasi dan meningkatkan popularitas kampus. Dan moto kami yaitu kerja cerdas dan kerja ikhlas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nomor 3. Baik, disampaikan terima kasih. Itulah tadi pemaparan visi misi dari para calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang.
Hadirin yang kami hormati, setelah ini kita ada break sholat maghrib. Jadi hadirin semua diperkenankan untuk isoma dulu, tapi nanti jam 18.00 semua harus kembali ke ruangan ini karena akan ada sesi tanya jawab. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih atas segala apresiasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup akan disampaikan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Saiful Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sahabati sebelum kita tutup dan mau sholat. Alhamdulillah ini pemaparan visi misi sudah selesai. Mudah-mudahan nanti karena ada sesi kedua akan dilanjutkan setelah beda maghrib. Ala hadiniyah wa ala kullin bisolihah biridillah ta'ala wa bi syafa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman. Allahumma latifan bil 'ibad ulubina wal muslimin fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asir 'alaka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afa dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah ya Allah ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asul ghaib min jamil khairat wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Disampaikan terima kasih. Mohon maaf kepada semua hadirin karena masih ada waktu yang tersisa, maka akan kita langsung lanjutkan ke sesi tanya jawab dan isoma akan dilaksanakan saat waktu sholat maghrib tiba. Sekali lagi, saat ini kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Agus Syaifunggo, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kepadanya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Saifuddin sehat ya, dan Mbak Ayu calon 1. Kemudian Mas Mau Faludin dan Muhammad Adit Haryanto ada ya, Mas Rosid dan Mas Sumandio. Saya ditunjuk atau memandu memberikan satu pertanyaan ya. Saya tanya kepada gimana ini? Oh, berdiri. Ayo coba. Berdiri, mic-nya juga di bawah mic-nya. Dan nanti juga ada penanya dari Pak Anton, Pak Miko ya, Pak Miko ya. Coba saya tanya, pertanyaan saya tidak jauh dari apa yang saudara sampaikan, apa yang sudah saudara nyatakan di dalam visi misi tadi. Mohon dijawab dengan singkat dan jelas ya. Sekilas tadi saya melihat dari bakal calon 1 Ahmad Saifuddin ada kata-kata
membangun SDM, ya. Apa maksudnya SDM dan bagaimana penjelasannya untuk bakal calon nomor 1? Silakan. Ya. Mohon izin menjawab. SDM adalah sumber daya manusia. Dalam misi kami untuk membangun SDM ini adalah dengan membangun sebuah wadah. Artinya yang minat bakat ada tersendiri, yang bakat menyanyi, kita nanti akan buat seperti komunitas menyanyi. Yang suka PO, yang bela diri, kita buat komunitas PO. Dan yang suka organisasi nanti kita akan tarik ke dalam jajaran kita. Begitu juga dengan organisasi eksternal seperti PMII. Kita akan mencari bibit-bibit yang bisa memotivasi yang lain untuk lebih maju lagi. Mungkin ada tambahan dari Mas calon ketua? Ada tambahan sedikit, jadi kami juga akan mewadahi para seniman yang ahli dalam bidang menggambar dan juga ahli dalam teknologi, misal videografi dan sebagainya. Kami akan wadahi dalam suatu komunitas nanti dan akan punya sambungan ke channel mana nanti dia akan terobosan kemana yang nanti dia akan acu nanti, seperti itu Bapak. Sehingga kita memberikan peluang kepada mereka yang berbakat. Jadi mereka yang berbakat, yang punya bakat terpendam tidak akan sia-sia. Memberikan mereka peluang untuk bisa unjuk diri, untuk bisa tampil kepada masyarakat luar. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk bakal calon nomor 1. Selanjutnya pertanyaan untuk bakal calon nomor 2. Ini namanya Mas Maufaluddin, betul? Hah? Muhammad Novaluddin. Novaluddin. Kalau di kakak Noval Pak. Itu apa itu namanya? Noval. M ya, pakai M ya? Oh iya Pak. Betul itu? Salah. Salah, Pak. Yang betul Naufaluddin. Baik, berarti itu salah ketik ya, salah cetak ya. Naufaluddin, diingat loh ya namanya. Naufaluddin, Mas dengan Mas Adit Haryanto. Saya tanya ini, tadi saya terbesit dengan pernyataan pada visi misi saudara, berjiwa sinergis hukum Islam dan hukum negara. Kalau tidak salah ada kalimat seperti itu, akan menjadikan berjiwa sinergis hukum Islam dan hukum negara. Bagaimana penjelasannya? Silakan dipaparkan hubungannya dengan pemaparan visi misi kalau toh nanti jadi ketua BEM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berjiwa sinergis di sini bermaksud yang mewujudkan metodologi ilmu hukum sebagai organisasi masing berjiwa sinergis. Yang berjiwa Oke. Sudah koma dulu Pak. Koma dulu. Gak apa-apa, koma dulu. Tadi jika disampaikan, gak salah moto paling terakhir itu, jangan takut untuk mencoba, takutlah Mencoba. Bagaimana penafsiran yang saudara sampaikan hubungannya dengan pencalonan BEM STIH ini? Berikan contoh, silakan. baik di sini maksud saya nanti jika kami terpilih, jika ada teman-teman atau kakak-kakak mahasiswa yang mungkin ada bakat yang bisa dibilang malu untuk mengusulkan bakatnya itu, bisa lewat kita atau rundingan nanti diadakan gimana itu Pak ya. Gimana Ya, apanya? Anunya Pak. Intinya buat teman-teman yang mungkin dari semester 1 atau gimana berani buat mencoba mengusulkan bakatnya itu Pak. Wah, jangan takut salah ya, tepuk tangan untuk bakal calon 2. Seperti kita ini Pak, tidak tahu tapi mencoba menjadi ketua BEM. Tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan. Oh, Sudah.
Iya, Cukup. Insya Allah cukup, Pak. Ada lagi, Pak, pertanyaannya, Pak? Ya, sudah satu dulu. Cukup. Geser, saya lanjut ke bakal calon 3. Ini Mas Muhammad Rasid dan Mas Sumandio. Tadi juga dikatakan pada saat pemaparan visi misi, saudara menyampaikan bahwa akan menjadikan sebuah organisasi penggerak di segala bidang. Bagaimana aplikasinya dan berikan contoh. Baik, Nah, Bapak, mohon izin untuk menjawab. Mungkin dari beberapa yang sudah kita lalui, dari beberapa pengalaman yang saya sendiri lakukan dan wakil saya lakukan, ini sudah banyak mungkin. Mulai dari beberapa hal, saya sendiri mungkin bisa dikatakan di teknologi, dan mungkin sebab si rekan saya Sumandio, dia hebat di kaderisasinya, ya mungkin kita bisa solid, Pak. Bahwa kita ketahui organisasi atau badan eksekutif mahasiswa ini nantinya bisa hidup dengan ide pemikiran yang banyak sekali kita tuangkan, mulai dari kreativitas, mulai dari nanti kita adakan seminar dan perlombaan yang mungkin sudah kita lakukan dari bersama BEM-BEM yang tahun sebelumnya. Jadi mungkin kalau kegiatan itu sudah kita lakukan, Pak, mungkin dalam hal ini kita tidak ada kata mencoba, tidak ada kata main-main, dan di sini kita memperbaiki dan melanjutkan. Terima kasih. iya, tepuk tangan untuk tanggapan dari bakal calon nomor 3. Untuk selanjutnya, ini biar bergantian, kami berikan waktu juga pertanyaan kepada Bapak Miko. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi diawali dari paslon 1, saya minta diawali dari paslon 3. Nah, tadi disampaikan di dalam menyampaikan misi dan misinya, salah satu adalah menjadikan STIH dan mewujudkan dengan prestasi. Dalam mengelola BEM, dalam mengelola organisasi, itu ada 4 hal. 4K kebersamaan. Bagaimana sahabat-sahabat membangun kebersamaan di pengurus internal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterbukaan. Bagaimana membangun keterbukaan di pengurus internal dan BEM tidak dijadikan kepentingan bisnis. Yang ketiga adalah kepekaan. Kalau kita tidak peka dalam membangun BEM tidak akan jalan. Dan yang terakhir adalah kemampuan. Mampu dalam membangun BEM, mampu dalam punya pikiran dan opini. Kemudian ada yang paling berat adalah seburuk-buruknya anggota kamu ketika kamu jadi terpilih, bukan anggota kamu yang dilihat, tapi adalah ketua BEM. Karena paslon 3 ini kan pernah menjadi pengurus BEM. Ya, bagaimana konsep yang sederhana dalam membangun 4K itu, dalam mewujudkan dan menciptakan STIH yang berprestasi. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup istimewa dari Bapak Miko. Makanya di sini saya sudah menuangkan di misi saya, Bapak. Keterkaitan dengan 4K itu kita rangkum dengan 4 huruf yang disingkat menjadi SWOT. Jadi untuk segala sesuatunya nanti kita akan ukur dan kita akan analisa melalui strength, yaitu kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunity, yaitu peluang, dan nanti akan ada beberapa permasalahan atau ancaman yang kita hadapi. Jadi mungkin itu sudah menjadi tabel atau tolak ukur kita dalam melakukan
dan mengambil kebijakan ataupun menjalani di badan eksekutif mahasiswa ini. Dan masalah transparansi Bapak, dan perlu diketahui ada beberapa hal yang mungkin setiap kegiatan itu ada sebuah laporan yang dikirim atau diantar yang nantinya juga diimbal balik dengan laporan kegiatan hasil kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi kalau memang itu disebut tidak transparansinya itu di mana? Saya juga bingung ini. Dan mungkin masalah kemampuan gaya kepemimpinan kita, mungkin saya akan belajar dan mengombinasikan dari pemimpin yang sebelumnya. Pemimpin sebelumnya itu saya akui cukup jempol dalam gaya pemimpinnya. Dia bijak, halus, dan tidak pernah menyakiti anak buahnya. Tetapi ada beberapa hal di sini yang menghalang-halangi ataupun yang membuat acara itu tidak sukses sehingga dia kadang menangis dan sakit gigi. Itu adalah gaya pemimpinan yang dahulu. Mungkin kita akan kolaborasi dari itu. Dan konsep yang sederhana yaitu kita akan menata beberapa birokrasi ataupun elemen-elemen terpenting yang membuat STIH ataupun menjadi kebutuhan kampus yang nantinya kita bekerja secara cepat dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin cuma itu, ada tambahan mungkin dari Wakil Ketua, dipersilahkan. Cukup. Ya, silakan ke paslon 2. Ya. Paslon 2 santri milenial. Dalam visi tadi mewujudkan BMSDH yang integritas dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Paslon 2 ini kan tidak punya pengalaman sama sekali. Oh iya Pak, benar Pak. Ya. Sederhana saja. Yang sampean cari itu pengurusnya seperti apa? Jelaskan. Ketika Anda terpilih paslon 2 untuk mewujudkan keinginan saudara sebagai ketua BEM, karena Anda tidak punya pengalaman, kriterianya ya untuk pengurus kedepannya seperti apa? Sederhana ya. Pengurusnya Pak. Iya, pengurus pengurusnya kamu nanti dapat diambil dari yang mungkin sudah berpengalaman berorganisasi Pak. Dan juga bisa apa ya, memberikan kita masukan-masukan biar membawa STIH semakin maju Pak. Begitu aja Pak. cukup. Pak. Ya. Sudah cukup ya. Paslon nomor pertama. Tuh, mic-nya diserahkan. Ya, jangan grogi. Paslon yang pertama ini cukup menarik bagi saya. Misi-misinya tidak terlalu banyak, simple dan mengena. Cuma kami tidak melihat dalam misi dan misinya ini bagaimana membangun penguatan kelembagaannya. Di STIH-nya seperti apa, konsepnya saya belum jelas. Nanti break ya. Di break apa dijawab? Jawab ya, satu sedikit ya. Ya terakhir ini ya. Jadi bagaimana cara dan konsep paslon nomor 1 di dalam menguatkan kelembagaan STIH ke depannya. Terima kasih kami sampaikan. Jadi di sini bagaimana cara memuaskan, menguatkan ya. Bagaimana cara menguatkan. Jadi di sini kami sebagai calon calon ketua BEM STIH di sini bagaimana cara menguatkan. Jadi kami nanti akan terus koordinasi dengan teman-teman pengurus sekitar dan kemudian tetap kita akan koordinasi dengan pihak-pihak yang memang berwenang di situ. Tetap kita koordinasikan, kita musyawarahkan nanti seperti apa hasilnya, itulah dari kemampuan kami. Jadi seperti itu. Untuk menguatkan, kami tidak bisa sendiri. Kami butuh mahasiswa STIH Jenderal Sudirman. Maka dari itu, moto kami adalah
Mahasiswa berjaya, STIH berjaya. Jadi kami tidak bisa untuk berdiri sendiri. Kami butuh mahasiswa STIH Jenderal Sudirman. Maka dari itu, untuk pengurus nantinya dalam penguatan kelembagaan kami akan merekrut mereka-mereka yang mempunyai komitmen kuat, yang mempunyai integritas, yang berintegritas dan dan berkualitas. Oke, sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk bakal calon nomor 1. Sudah satu pertanyaan dari Pak Miko. Selanjutnya saya akan bertanya lagi. Masih kerasan? Perlu menikmati hidangan selanjutnya? Maksudnya hidangan pertanyaan ini gitu ya. Saya akan bertanya ke calon nomor berapa ini? Coba berapa dulu enaknya ini? Nomor 2 ya? Nomor 3 ya? Coba saya tanya ke calon nomor 3 sekarang. Dalam sebuah demokrasi ya, hidup berdemokrasi kan, negara kita kan negara hukum ya. Terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan BEM dan Bapak Ibu dosen, ini sebuah simbiosis mutualisme yang akan dibangun, ya kan? Saling menguntungkan, saling manfaat, dan saling membawa kebaikan untuk STIH Jenderal Sudirman Lumajang. Terus dengan demikian, nah besok sudah acara undangan yang harus dihadiri oleh BEM. Undangan baru datang, entah karena hal apa, diinformasikan ke ketua BEM terpilih. Padahal waktunya sudah besok. Bagaimana saudara melangkah agar sukses untuk menghadiri acara tersebut, misalkan upacara bendera dan lain sebagainya? Oke, langsung saya jawab Bapak. Pertanyaannya, ketika ada undangan mendadak, gimana cara kita menghadiri hal tersebut? Oke, jawabannya gini. Di dalam organisasi itu tidak terdapat satu orang atau 2 orang Bapak. Jadi kita share undangan tersebut di grup. Kalau memang ketua dan wakil berhalangan, mungkin ada anggota yang tidak bisa, yang bisa menghadiri tersebut. Tapi jika anggota tidak bisa juga, maka ketua dan wakil yang akan menghadiri acara tersebut. Itu Bapak. Mungkin kalian masih teringat acara kemarin sebelum acara ini. Itu kita ditelepon pagi hari, malam kita dekor, pagi kita laksanakan, dan itu adalah bentuk kerja keras kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya mohon dijawab untuk kelompok 2. Calon ketua 2, silakan. Yang tadi pertanyaan yang sama, iya. Oh, Ayo. ya mungkin kalau ada acara dadaan ya Pak ya. Ya, undangan upacara harus Acara dadaan. 2 peleton harus hadir gitu ya. Misalkan dadak itu 2 peleton STIH harus hadir. Mungkin kita membuatkan pengumuman yang karena sekarang ini yang viral HP ya, pengumumannya di HP Gitu ya. Iya Pak, percuma punya HP kalau udah di maaf Pak, Madura Pak. Susah. Boleh Madura, Iya. silakan. Kalimantan. Tak apa-apa Pak. Tak apa-apa lah. Iya. Jadi anu deh Pak, mun beda acara dadaan. Jangan. Pas abaria leket tak sempet tah. Iya. Jadi nyoro kanca-kanca organisasi selain male bisa
Bantu nih Pak. Jadi tak benikuan to sa kerja, kapi bekerja. Coba setelah ini ditranslate tapi setelah azan selesai. Ya. Ya silakan duduk dulu baru maju. Untuk teman-teman yang sholat, boleh meninggalkan ruangan, tapi setelah sholat kita isoma di ruangan. Tapi yang tidak sholat tetap di ruangan.
juga tersendiri. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Yang pertama adalah dilihat tujuan ke siapa undangan tersebut, penting tidaknya undangan tersebut, seperti itu. Mungkin Mas Ketua, calon Ketua ingin menambahkan? Oke, saya nambahkan sedikit. Jadi dalam organisasi itu, kalau dikatakan sebagai organisasi itu bagaikan tubuh katanya, ini saya orang yang paling tidak setuju sekali. Kenapa? Kalau kita bayangkan organisasi sebuah tubuh itu ya, ketika satu sakit maka yang lain juga sakit. Maka seperti itu konstruksi akal kita memikirkan seperti itu. Gimana Mbak? Iya kan? Ketika sakit maka organ yang lain juga merasakan sakit. Maka organisasi jangan sampai seperti itu. Maka ketika ada undangan hadir kita ke undangan tadi, dengan cara kita wajib untuk men-share ke teman-teman yang berwenang di situ. Misal kalau undangan itu diberikan kepada BEM, kita wajib nge-share ke BEM, wajib, bukan sunnah ya, wajib itu. Kemudian ketika ada yang berhalangan, wakil ketua dan ketua berhalangan, maka di sini kami menerapkan sistem seperti air hujan. Apa filosofi air hujan itu? Air hujan itu meskipun dia itu jatuh ke ke api, dia terus akan meneteskan terus. Dalam artian hujan itu menetes terus, tidak akan berhenti. Jadi kita semangat saat ini juga harus seperti itu, harus seperti air hujan, tetap menetes meskipun di tempat yang dia itu tidak sebetulnya ada begitu. Seperti itu. Dapat dipahami nih Pak? Mohon izin menambahkan. Ya. Di sini tugas BEM bukan hanya untuk berorganisasi internal saja, tapi bagaimana menyampaikan informasi kepada seluruh mahasiswa dan juga jajaran kampus, informasi yang tepat, akurat, dan cepat. Terima kasih. Ya, beri aplaus tepuk tangan bakal calon nomor 1. Baik, untuk selanjutnya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Selamat Effendi dari kelas 1A. Kebetulan dalam KPU BEM ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi sekretaris. Pertanyaan saya seperti ini. Tolong jelaskan dalam waktu 5 menit langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Anda dalam 1, 2, 3 bulan ini untuk memajukan STIH Januari, Februari, dan Maret. Langkah apa yang akan sampean lakukan dalam waktu 3 bulan? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Mohon izin menjawab. Dalam 1 bulan pertama yang akan kami lakukan jika kami terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STIH Jenderal Sudirman adalah yaitu merekrut mereka mahasiswa yang memiliki komitmen, yang memiliki integritas tinggi, loyalitas dan berkreativitas tinggi yang akan memudahkan pekerjaan kami nantinya ketika kami menjadi pemimpin sehingga struktur kelembagaan kami menjadi kuat. Yang kedua, 2 bulan pertama. 2 bulan pertama ini kami akan melaksanakan contohnya seperti program yang sudah kami sebutkan bahwa BEM STIH ini akan menjadi wadah untuk mereka yang berpotensi minat bakat. Tentunya dalam bulan kedua kami akan membentuk sebuah komunitas seperti komunitas menyanyi, komunitas PO atau bela diri, dan komunitas lainnya yang nantinya akan mendukung mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk bisa unjuk diri dan dikenal oleh masyarakat luar. Bulan ketiga yang akan kami lakukan adalah kami akan berkoordinasi, mencari relasi dengan organisasi eksternal seperti PMII, HMI, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, kami juga akan
melakukan tindakan perbaikan dari BEM-BEM angkatan sebelumnya. Apa yang belum dicapai oleh BEM angkatan sebelumnya akan kami perbaiki dengan tindakan perbaikan. Oleh karena itu visi kami adalah merekonstruksi, artinya melanjutkan kembali, membangun kembali STIH Jenderal Sudirman sehingga menjadi lebih berintegritas, intelektual dan visioner. Mungkin ada tambahan dari Mas Ketua? Jadi juga disampaikan tadi, terima kasih kepada wakil calon. Kemudian saya akan memaparkan di sini bahwasanya kita nanti akan bekerja sama dengan badan-badan yang lain. Misal ada di sini hari korupsi, anti korupsi sedunia, mungkin kita akan mendatangkan orang yang memang ahli dalam berkompeten, ahli dalam tentang bidang korupsi dan sebagainya, kita akan menghadirkan itu. Kemudian kalau bidang pemilu, nanti kita akan mengundang seseorang yang memang dia itu paham tentang pemilu, bagaimana cara bagaimana cara dia ikut andil dalam pemilu itu seperti apa, kemudian nanti bisa menceritakan pengalamannya, bagaimana dia kuliah di universitas ataupun kampus dan sebagainya, bagaimana pengalaman dia itu sebagai mahasiswa. Jadi seperti itu. Mohon izin menambahkan, dalam 1, 2, 3 bulan ke depan saya ingin mencetak mahasiswa STIH Jenderal Sudirman Lumajang menjadi mahasiswa yang lebih berkarakter. Terima kasih. Paslon 1 sudah. Potong dulu ya. 2 kali pertanyaan dari Pak Dosen. Pak Agus sudah, saya belum. Jadi saya ingin menindaklanjuti atau melanjutkan sebuah pertanyaan dari Pak Agus tadi terkait internal BEM. Dilihat dari undangan, kita bicara masalah undangan itu bukan tidak penting atau penting. Kalau undangan sudah nyampe ke BEM itu penting. Tidak dilihat dari isinya, siapapun tidak harus hadir. Karena apa? 1, mengenalkan dan membuat nilai tawar bahwa STIH ini ada. Kalau undangan dilihat penting tidak penting, bagi saya itu jangan jadi BEM, mendingan mundur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kami sampaikan bahwasanya apakah dari paslon 1, paslon 2, paslon 3 ini kita perlu SOP di BEM. Karena apa? Ketika aturan itu sudah ditegakkan di BEM bahwa yang hadir ketua, yang tidak bisa hadir ketua diwakilkan, ini harus menjadi sebuah aturan yang tegas. Kalau ini menjadi kebiasaan, akhirnya kebiasaan itu menjadi kebiasaan. Ya, jadi ini catatan. Menurut paslon 1, paslon 2, paslon 3, perlu enggak SOP di BEM? Terus gimana cara mengkonsepnya untuk membuat SOP? Terima kasih. Baik, sebuah gambaran saja. Kemarin setiap kali undangan mendadak ataupun acara mendadak itu insya Allah tidak ada yang terlewatkan. Karena kenapa? BEM atau Presma itu tidak sama strukturalnya dengan OSIS. Ini pegang. Di situ ada beberapa bagian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi kalau menurut saya undangan itu memang ada perihalnya dan dari siapa itu jelas. Suatu contoh, di sini undangan dari kabupaten atau pemerintah. Mungkin seandainya kita tidak bisa menghadiri, ada SDM yang mempunyai kewajiban.
dan undangan tersebut dari Dinas Pariwisata, mungkin dari sosial atau kreativitas mahasiswa yang bisa mewakili. Dan itu sebenarnya tidak usah SOP dan lain sebagainya, sudah Pak. Itu tugas sudah paten, ada pasal-pasalnya tersendiri sesuai dengan kongres yang sudah kita kerjakan, sesuai dengan peraturan yang sudah kita ciptakan. Mungkin hanya tinggal pengkaderan dan perekrutannya itu yang lebih dimatangkan kembali. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Oh iya. Pak. Jadi kan kalau ada acara pasti kan ada undangan. Pasti ada undangan. Kan di sana kalau ada acara kita ingin acara itu berjalan dengan lancar. Nah, di sana mengapa undangan itu didadakan? Kok tidak kelama-kelama apa ya? Sebelum-sebelumnya sudah dikerjakan, dibuat undangan gitu. Kenapa itu dadaan? Kan jadi ribet pada kita gitu. Kalau di perjalanan ke susu apa? Keburu-keburu nanti tabrak sama mobil untuk mengantarkan undangan, kan gimana Pak? Gitu Pak. Iya. Jadi kita kan harus katanya disiplin. Kan gitu Pak. Grogi. Ya jadi kalau menurut saya itu kalau masalah undangan itu ya tadi itu Pak. Kembalikan yang tadi. Mengapa kok berarti saya bertanya ini ya. Mengapa kok undangannya itu langsung dadaan gitu Pak. Kasihan yang Pak. Iya. Gak ada Pak. Gak ada Pak. Itu Pak. Terima kasih kami sampaikan perihal SOP di sini kami memberikan itu merupakan hal yang perlu. Kenapa? Karena kalau sebuah peraturan ketika dia itu tidak diundang-undangkan atau tidak ditulis, misal akan menjadi hukum kebiasaan. Akan menjadi seseorang itu cuma ini undangan saja. Kita karena tidak ada aturan tertulis dari sini, maka kita bisa saja nanti untuk tidak berkomitmen dengan undangan tersebut. Maka gimana? Maka saya sangat setuju sekali ketika nanti ada SOP yang mengatur tentang undangan ini siapa yang akan hadir. Karena ketika tidak hadir satu orang, misal ketua dan sebagainya, maka kita akan cari juga tindakan apa yang harus kita lakukan pada misal ketua mungkin gak hadir, maka wakil ketua bisa akan menindak nanti. Mungkin ditanyakan apa yang gerangan tidak hadir dan sebagainya. Mungkin kalau diwakilkan, kenapa wakilnya kok tidak hadir, kemungkinan seperti itu. Maka di sini kami akan memberikan tindakan seperti itu. Tindakan berupa bukan tindakan ekstrim dan sebagainya, kita ajak ngopi dan sebagainya begitu. Paham ya? Mohon izin menambahkan, selain perlu SOP, pengkaderan juga diperlukan seperti apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 3. Karena dengan kaderisasi yang matang, kita nantinya akan lebih matang lagi dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi. Terima kasih. Terima kasih untuk 3 paslon. Menindaklanjuti pertanyaan dari Bapak Selamat Effendi tadi yang menjawab hanya dari paslon 1. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk paslon 2 dan 3 mengenai langkah-langkah di bulan pertama, kedua, ketiga ketika Anda berhasil menjabat sebagai ketua dan wakil ketua BEM.
Oke, tadi semua sudah disampaikan oleh calon BEM yang pertama. Jadi di sini saya hanya menyampaikan untuk untuk semua yang mengikuti organisasi, untuk semua mahasiswa. Jadi kita jangan bekerja sendiri, jangan untuk ke ketua terus. Jadi kita semuanya bekerja sama semua sesama mahasiswa, bagaimana kita ingin membangun sekolah kita ini lebih maju lagi, untuk organisasi kita lebih maju lagi bagaimana. Jadi jangan tergantung ketua terus. Kita ini hanya bernama ketua, tapi kita di sini sajanya kosongan. Tapi kami beranikan diri. Tapi di sini memberanikan diri kita untuk mencalon ketua BEM karena kita sudah terlanjur ada di sini, makanya kita langsung nyebur di sini. Terima kasih. Langsung Bapak. Ini menyampaikan dari Bapak Selamat Effendi ya. Jadi pertanyaannya itu ada di intinya, itu ada di penekanan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi diharapkan ketiga paslon menjawab tidak keluar dari konteks. Monggo, paslon berikut. Langsung aja ya. Untuk yang pertama kita akan melaksanakan perekrutan anggota. Terus sesudah itu kita mengadakan pelantikan. Sudah pelantikan kita mengadakan rapat sesama badan anggota BEM dan strukturnya. Terus di bulan Februari itu ada Isra Mi'raj. Mungkin itu kita bisa mengadakan seperti agenda Maulid Nabi. Terus sesudah itu nanti kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan. Untuk pelatihannya nanti kita akan menyusul. Entah itu akan dirapatkan lagi oleh tim-tim yang ada di badan kepengurusan. Mungkin ada tambahan, Pak? Baik, sebuah tambahan saja. Mungkin setelah semester ini biar tidak menjadi angan-angan mulai dari dulu, kita realisasikan yaitu misi kita yang kelima, yaitu membuat aplikasi berbasis Android yang sekiranya nanti itu mahasiswa PJJ juga merasa ada di kampus pusat. Jadi kita tidak bisa memandang mahasiswa hanya ada di kampus pusat. Jadi kita juga mempunyai beberapa PJJ yang harus kita juga kita rangkul bersama-sama. Ya nantinya mungkin dalam tahap-tahap seperti itu kita harus mempunyai DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa setiap kelas. Itu penting. Karena kenapa? Setiap kali kita mengadakan atau ada acara yang berbau personil banyak seperti upacara dan sebagainya, mungkin dari personil BEM kemarin itu banyak ada personilnya kurang. Jadi kita dimintai 2 peleton dan ternyata personil BEM kurang. Jadi mau nggak mau kita harus nambah dari mungkin mahasiswa atau kita koordinasi dengan DPM yang ada. Karena apa DPM itu penting? Biar tahu kondisi kampus pusat seperti apa dan kegiatannya apa. Itu aja. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari para perwakilan dari intern dan SMA sudah kita jawab bersama-sama. Akan kita beri kesempatan untuk mahasiswa bertanya kepada 3 paslon kita. Kenapa sih kita harus bertanya? Karena yang akan menjabat sebagai ketua dan wakil ketua ini nantinya akan menjadi wakil Anda semuanya. Jadi patutlah kita mengajukan pertanyaan maupun sedikit tantangan nih kepada para calon kita. Sudah disampaikan visi misinya, jadi silakan dari hadirin ada yang mau bertanya, kita batasi 2 saja. Oke. Nggak nutup, Mbak.
Baik, terima kasih. Deg-degan ya? Enggak kan? Oh, baik, bagus. Ya udah, ini satu pertanyaan untuk semuanya, untuk ketiga paslon, ya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana paslon-paslon ini, ketiga paslon ini berencana menjalin kerjasama dengan organisasi mahasiswa lainnya untuk meningkatkan kolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan BEM. Contohkan dan secara konkret mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, bisa dijawab dari paslon nomor urut 1 dulu. Monggo. Oke, di sini terima kasih kami sampaikan kepada penanya. Tadi pertanyaannya cukup bagus juga. Di sini kami akan memberikan langkah pertama kita ketika harus berkolaborasi dengan mahasiswa, dengan badan-badan yang lain. Kita contohkan misal dalam pemilu sekarang ini, maka kita harus mendatangkan Bawaslu dan sebagainya. Kita harus berkoordinasi dengan kepalanya, kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk hal itu. Dalam hal yang lainnya, bagaimana ketika kita koordinasi dengan PMI, maka kita harus menghubungi orang yang ketuanya ataupun orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Maka kita harus tetap hubungi orang itu, dan nanti kapan acaranya dimulai, kita dirembuk bersama-sama, kita duduk bareng bersama, karena hal itu dapat menyelesaikan masalah begitu ya. Paham ya? Jadi solusinya kita pertemukan ketua masing-masing, kita adakan kapan acara itu akan terjadi, kemudian pemilunya itu kapan yang hendak kita laksanakan, disosialisasikan dengan benar, seperti itu. Mohon izin menambahkan, jadi apa yang dipaparkan oleh Mas calon ketua tadi bisa disimpulkan bahwa untuk pertama-tama kita harus menentukan tujuan kita untuk menjalin relasi dengan organisasi eksternal tersebut. Dampak apa yang akan kita terima jika kita sudah menjalin relasi dengan organisasi eksternal tersebut. Setelah itu memberanikan diri untuk berkenalan dengan ketua dari organisasi eksternal tersebut dan juga mencoba bergabung dengan organisasi atau komunitas tersebut. Intinya kita sebagai ketua dan wakil ketua tidak boleh malu, tidak boleh minder ketika menjalin relasi. Kalau kita minder ya dak situ Mbak Indi. Nah, setelah itu mengoptimalkan kualitas dan kuantitas kita, organisasi kita. Lalu selanjutnya yaitu memanfaatkan media sosial bahwa seperti Instagram, inilah organisasi kita, BEM kita, sehingga mereka itu lebih mengenal BEM kita tersebut. Setelah terjalin relasi dengan organisasi eksternal tersebut, kita juga harus dan wajib menjaga hubungan relasi. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke. Jadi untuk masalah organisasi eksternal yang tadi, kita tidak hanya intinya itu tidak hanya sendiri, kita perlu musyawarah, itu saja. Itu jadi iya, itu musyawarah. Baik, mbaknya saya jawab nggih pertanyaan jenengan. Yang pertama, kita perlu merekrut semua anggota eksternal ke BEM dengan cara kita kasih surat delegasi dari mereka supaya mereka ini masuk ke anggota BEM. Dan perlu kita cari juga apa peluang mereka ini bisa masuk dan apa peluang kita ke mereka. Jadi intinya itu saling menguntungkan lah dalam berorganisasi tersebut.
Wah, ada tambahan, Pak. Nggak jelas kok tawa tadi ini. Intinya gini, organisasi apapun yang membawa STIH Jenderal Sudirman Lumajang, PMI mungkin bisa bersanding dengan kita nanti. Kita satu ruangan, kita diskusi bareng. Kalau memang perlu itu diseket, kalau memang itu butuh jadwal, nanti kalau memang itu nanti ada terkendala lain, kita ada alternatif lain. UKM lain contohnya karate, PSHT, PO dan sebagainya untuk sekarang kan masih bernaung nih di kantor BEM, alatnya ada di situ. Kenapa? Untuk yang lain tidak bisa. Soalnya ini semua membawa nama baik STIH Lumajang. Saya minta kepada pengurus yang atasan nanti harus mempunyai tempat sendiri biar tidak tercecer di pinggir jalan. Terima kasih. Itulah tadi sudah dijawab ya Mbak Yunita ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kalau bisa dari cowok ya. Mas Anant. Oke. Ini yang mana ini? Mas Ananta, oke. Monggo. Tapi ini pertanyaannya dari semuanya Pak. Jadi kalau bisa semuanya jawab. Soalnya pertanyaan ini tergolong urgent gitu ya. Jadi ini saya izin menyampaikan pertanyaan dari teman-teman BEM sebelumnya. Saya mewakili di sini. Jadi pertanyaannya adalah ada permasalahan paling urgent di sini. Di dalam kampus ini, jadi BEM sebelumnya sudah banyak membangun dan melaksanakan kegiatan untuk mahasiswa notabene. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita kekurangannya itu kemarin dari partisipasi dari mahasiswa. Padahal kita mengadakan kegiatan ini untuk mahasiswa. Seperti misal kita kemarin dulu pernah mengadakan kelas public speaking seperti itu. Cuman kurangnya di sini partisipasi dari mahasiswa di sini gitu. Jadi pertanyaan saya ke tiga pasangan calon ini adalah gimana caranya ketika nanti teman-teman di depan ini terpilih menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM, ketika melaksanakan kegiatan minimal 70% itu bisa hadir atau enggak 50% dari mahasiswa ini bisa berpartisipasi. Karena kita mengadakan kegiatan di BEM ini ya untuk mahasiswa itu sendiri begitu. Karena kita di BEM kemarin juga pernah solusinya itu begini, kita undangannya itu langsung dari kampus bukan dari BEM, undangan resmi. Tapi tetap saja tidak ada yang kurang bukan tidak ada tapi kurang partisipasi dari mahasiswanya seperti itu. Jadi mohon dijelaskan nanti solusinya kepada pasangan calon. Terima kasih. Oke, monggo langsung dijawab. Kita balik dulu dari paslon nomor 3. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin yang dapat kita laksanakan selaku ketua BEM dan wakil ketua BEM, yang pertama kita minta delegasi dari setiap semester, dan di dalam undangan tersebut kita bataskan, kita jumlahkan berapa sih yang kita butuhkan dalam acara tersebut. Semisal nih kita membutuhkan 50 anggota. Nah, di setiap semester kita perlu menuliskan dalam undangan tersebut kita butuh 15 anggota untuk mewakili semester itu. Mungkin ada tambahan Pak? Di sini memang harus yang kita tanamkan rasa cinta dulu kepada kampus kita sendiri. Kalau itu mungkin bisa kita lakukan secara kelompok, dan apabila mungkin anggota kita sudah terbentuk solid, lebih solid dari yang kemarin, kemungkinan insya Allah bisa kita lakukan dengan adanya DBM yang sudah kita bentuk. Terima kasih. Baik, dari ya maaf memotong karena memang waktunya mepet, jadi tolong dipercepat. Oke. Ya. Dari kami mungkin kita menelusuri dulu minat teman-teman dari semester-semester lainnya. Jika acara itu semuanya minat, insya Allah yang datang banyak. Jadi kita tanya dulu bagaimana nanti acaranya bisa kita
musyawarahkan dulu lewat BEM. Terima kasih. Yang akan kami lakukan apabila terpilih adalah yang pertama yaitu mengubah mindset, pola pikir. Sudut pandang yang berbeda maka akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula. Contohnya seperti membaca. Kalau kita lihat dari hasil membaca, dengan membaca kita dapat memperoleh banyak ilmu. Tentunya yang ingin ilmu akan banyak membaca, tapi mereka yang pemalas, sudahlah gitu, tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Contoh lagi, kemarin ada undangan yang di-share oleh Ketua STIH Jenderal Sudirman, di mana kita di mana ada lomba mini vlog tentang gempur rokok ilegal. Nah, saya yakin tidak semua mahasiswa STIH Jenderal Sudirman yang minat akan hal itu. Tapi saya mewanti-wanti kepada kelas saya semester 1A, ayo ikut ini demi kebaikan nama STIH Jenderal Sudirman. Dan pada akhirnya banyak mahasiswa yang berminat untuk ikut membuat mini vlog tersebut. Kalau perlu bukti besok saya kirim, karena memang besok penyetoran akhir video. Oke, itu yang menurut saya mengubah mindset. Mungkin Mas Ketua ingin menambahkan? Terima kasih, sudah cukup. Itulah tadi teman-teman semuanya sudah dijawab oleh para pasangan calon kita. Semoga nanti jawaban-jawaban ini bisa sedikit meyakinkan kita mana nih yang harus dicoblos. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada malam ini, akan ada acara penandatanganan integritas para calon terlebih dahulu ya. Para calon kami persilakan untuk duduk kembali. Diawali dari paslon nomor urut 1. Oke. Jadi saya bacakan dulu surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Calon 1, Ketua Ahmad Saifuddin, Wakil Ayu Alinda. Calon 2, Ketua Muhammad Maufaluddin Az-Zahri, Wakil Muhammad Adit Haryanto. Calon ketiga, Ketua Muhammad Rosyid, Wakil Sumandio Ahmad Toha. Bila mana terpilih menjadi Ketua dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa, akan memegang teguh dan menjalankan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang dengan penuh tanggung jawab hingga 1 tahun periode 2024-2025. Monggo bisa langsung bertanda tangan. Paslon nomor 1 bisa geser. Lanjut ke paslon nomor urut 2. Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 3.
Paslon nomor 3 bisa mengambil tempat. Pak Anton Sujatmiko. Paslon harus tetap di tempat. Hadirin semuanya, itulah tadi serangkaian acara yang telah kita laksanakan bersama-sama. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bapak Anton Sujatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berdiri mewakili dari Bapak Dr. Agus Saifullah menyampaikan pengantar penutup. Ini adalah calon-calon ketua BEM yang berintelektual semua. Artinya mereka akan berkompetisi pada tanggal 22 Desember 2003. Mereka adalah kader-kader yang terbaik. Berpolitik itu indah dengan cara yang indah. Artinya bahwa kami mengibaratkan paslon nomor 1 ini orangnya adalah intelektual. Jadi berdasarkan data. Paslon yang nomor 2 orangnya jenakah dan berpolitiknya riang gembira. Dan yang paling 3 ini yang luar biasa, intelektual juga serius. Nah, jangan lupa kawan-kawan semuanya yang hadir, datanglah pada tanggal 22 Desember 2003 untuk memilih kader yang terbaik jadi ketua BEM. Anda satu suara menentukan satu ketua BEM yang paling terbaik. Mungkin itu dari saya pengantar penutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.